Shalom saudara, kita bertemu kembali di channel ini. Hari ini saya berada di Jalan RM Marta Dinata dan saya sedang menuju ke tempat di mana kami tinggal, dan hari ini saya ingin membagikan satu cerita atau satu argumen, yaitu mengapa kita beribadah pada hari Minggu dan bukan pada hari Sabat atau hari Sabtu. Nah saudara, saya mau katakan bahwa kita beribadah kapan dan dimanapun itu bebas. Tidak ditentukan hari apa kita beribadah. Cuman karena Tuhan sudah memakai pemerintah sebagai wakil Allah, menetapkan pada hari Minggu, ya kita beribadah. Jadi mengapa kita ibadah pada hari Minggu? Yang pertama, wakil Allah dalam hal ini pemerintah, dan menjajaki beberapa sejarah baik dari kalender Gregorian, kalender Konstantin, bahkan dari King James sendiri, ditetapkan pada hari Minggu adalah hari kita beribadah. Jadi kita beribadah pada hari Minggu. Nah, kenapa kita ibadahnya bukan pada hari Sabtu? Seperti firman Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kata ingat dan kuduskanlah bukan berarti nanti kita beribadah baru hari itu kita kuduskan. Tapi semua ibadah kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Yang pertama, karena ditetapkan oleh wakil Allah atau dalam pemerintah bahwa kita beribadah tanggal merah pada hari Minggu. Kemudian yang kedua saudara, mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kemenangan, di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Minggu itu saudara. Jadi hari pertama pada minggu itu, hari pertama adalah hari Minggu. Jadi hari Sabat adalah hari terakhir dalam hari-hari bangsa Israel, dan saya pikir kita semua seluruh dunia menggunakan hari Sabtu adalah weekend dan hari Minggu sebagai hari libur. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita mau beribadah pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Semua hari adalah harinya Tuhan. Seperti lagu sekolah minggu bilang, hari ini harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Jadi kedua, kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kemenangan, di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ketiga saudara, mengapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena saya pikir tidak ada salahnya, karena hari Minggu adalah hari pertama. Jadi kita kuduskan hari pertama itu, kita pakai buah sulung untuk beribadah. Artinya hari sulung, hari pertama minggu itu, sepanjang minggu berjalan kita pakai beribadah saudara. Jadi tidak salahnya kita beribadah mau hari Sabtu kah, mau hari Minggu, yang penting semuanya kita pakai untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biar mau ditaruh di hari Sabtu juga banyak orang tidak pergi gereja. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu atau hari apapun, semuanya sama di mata Tuhan. Intinya ibadah kita adalah penyucian hati kita. Tapi jangan sampai saudara katakan kalau begitu beribadah berarti saya tinggal di rumah saja. Tidak saudara, karena firman Tuhan dalam suratan Yakobus bilang, janganlah kita menghindari pertemuan ibadah. Artinya perkumpulan ibadah, karena ibadah itu firman Tuhan katakan mengandung janji. Janji apa yang ada dalam ibadah? Yaitu janji keselamatan, janji kekuatan, kesehatan, dan semuanya ada di situ saudara. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya tergenapi ketika kita beribadah. Mengapa dikatakan kita beribadah? Karena ya dalam ibadah kita ada memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita terutama mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta berdoa. Jadi kita ada berdoa, memuji, mempermuliakan nama Tuhan saudara. Itu inti dari ibadah. Jadi mau ibadah hari apapun tetap semuanya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan saudara, hari ini saya sudah berada lagi di daerah namanya Jembatan Kembar. Nah, di Nabire ini Jembatan Kembar ini ada berapa saudara? Ada 3 atau 4. Dan saudara, berkat-berkat Allah melimpah bagi kita semuanya, buat saudara-saudara saya yang ada di manapun, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai Pulau Miangas, atau dari Pulau Rote sampai Miangas. Kita diberkati oleh Tuhan saudara. Hidup kita adalah hidup untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan saudara. Ya, ini daerah Kimi, daerah Sanoba maaf.
daerah Sanoba, tepatnya di Kota Nabire. Buat saudara-saudara saya yang ada di Tanah Toraja dan sekitarnya, atau mungkin di luar Papua dan sedang menyaksikan channel ini, inilah kota kami. Ya, cukup jauh perjalanan dari kota menuju ke tempat kediaman kami, saudara. Dan di Kota Nabire ini penduduknya semua ramah-ramah, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, di depan saya ini yang biasa orang kenal dengan Gudang 88. Ya, saudara, inilah daerah Gudang 88, dan kota kami ini termasuk salah satu kota yang cukup cepat berkembang. Artinya berkembangnya, ya tidak tahu dari apanya, tapi kalau saya lihat ada perkembangan baik infrastrukturnya sampai ke pedalaman. Perjalanan kami dari Kota Nabire menuju pedalaman tempat tugas kami itu 200 km, saudara. Dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Kalau kita menggunakan roda 2 bisa sekitar 6 sampai 7 jam, sedangkan roda 4 bisa 5 atau 6 jam, paling cepat 6 jam. Nah, saudara, daerah ini adalah jalan menuju ke Samobusa atau daerah pelabuhan. Dan inilah salah satu gerbang menuju kota, saudara. Firman Tuhan katakan, berdoalah untuk kota di mana aku buang, artinya aku tempatkan. Jadi kita berdoa masing-masing buat kota kita di mana kita berada. Kita berdoa supaya Tuhan jaga pelihara, dan melalui kota kita banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jadi beribadah, saudara. Berbicara tentang ibadah dimanapun dan kapanpun itu tidak masalah. Intinya ketika kita berkumpul memuji mempermuliakan nama Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, dua tiga orang berkumpul memuji namaku dan mengagungkan namaku, di situ aku hadir. Jadi 2-3 orang berkumpul ini untuk memuji Tuhan, saudara, bukan 2-3 orang berkumpul untuk minum mabuk dan lain-lain, saudara. Jadi kita berkumpul memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dan kalau saudara katakan, saya tidak perlu masuk gereja karena saya bisa ikut ibadah secara online, saya bisa ikut ibadah lewat televisi dan lain-lain. Tidak masalah, saudara. Ibadah itu roh Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi, nah ini ada kata tetapinya, saudara. Kita beribadah itu alangkah baiknya kalau kita berkumpul, saudara. Sebab firman Tuhan bilang, alangkah indah dan baiknya saudara bersaudara datang berkumpul memuji Tuhan. Jadi kata datang berkumpul artinya beribadah, berkumpul di satu tempat, bukan berkumpul seorang diri atau duduk seorang diri ibadah di rumah, saudara. Jadi kita hadir memuji mempermuliakan nama Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Kendaraan cukup kencang, dan ini salah satu jalan bypass. Jadi di daerah ini sering terjadi kecelakaan jalan yang ini, saudara. Sudah berapa kali ada kecelakaan di sini. Dan seperti inilah kondisi jalan di tempat ini, saudara. Ya, inilah kota kami ya. Orang jalan tidak pakai helm. Karena kebiasaan buruk yang tidak boleh dicontohi, saudara. Karena helm itu alat keselamatan. Jadi Tuhan menyuruh kita lewat wakilnya, yaitu pemerintah, lewat kepolisian, untuk kita memakai helm keselamatan. Jadi firman Tuhan bilang kita ini seperti bertopongkan keselamatan, saudara. Jadi kita berketopong, itu dari dulu sudah ada. Kita memakai ketopong keselamatan itu untuk menyelamatkan kita, saudara. Jadi pakai helm dan lain-lain itu perlu. Nah, saudara, perjalanan kami di daerah ini, dan kota ini belum terlalu ramai, saudara. Masih banyak daerah-daerah yang kosong. Namun tanah-tanah ini semua saudara yang punya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jadi kita kembali kepada pembahasan kita bahwa kita beribadah dimanapun dan kapanpun itu terserah. Tapi alangkah baiknya kita beribadah di rumah, tempat ibadah, dan ibadahnya tidak mesti hari apa, tapi kita beribadah pada hari Minggu karena ya dari ketiga alasan tadi saya sampaikan, saudara. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Haleluya. Buat saudara-saudara saya berdoa di tempat ini jangan lupa like, komen, subscribe, saudara. Karena dengan begitu saudara sudah memperluas channel ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang mempunyai berkat, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, berkat yang melampaui segala akal pikiran kita manusia, memberkati saudara, Bapak Ibu semua yang mendengarkan renungan hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini buat kita semua yang menyaksikan channel ini, saya berdoa supaya kita tetap diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan saudara yang berkekurangan Tuhan penuhi dengan kelimpahan, saudara. Firman Tuhan kita bilang kita diberkati, kita hidup untuk memberi dan bukan diberi, saudara. Mari kita belajar saling memberi dengan cara bagaimana? Saling menguatkan, mengingatkan, dan saling memberi tumpangan, kata firman Tuhan. Memberikan tumpangan bukan saja nanti tinggal di rumah kita atau ya memberikan tumpangan seperti berkendara dan lain-lain, saudara. Tapi memberikan tumpangan artinya ketika seorang saudara kita mengalami kesusahan, mari kita berikan dia tumpangan kedamaian. Tapi sesungguhnya kedamaian itu ada dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan hari ini saya akan berbelok ke daerah Jalan Bawah namanya ini, saudara. Ya, ini Jalan Bawah. Di sini penduduk daerah sini mayoritas dari penduduk daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dan saudara, jalan ini sementara dalam tahap survei, masih disurvei, saudara. Belum dijanjikan untuk mau diperbaiki atau mau dapat, tapi baru disurvei. Itu pun ya tidak tahu kapan akan terrealisasi, tapi kita berdoa supaya bangsa negara kita dilaluhkan dari wabah COVID ini yang membuat keuangan negara cukup defisit, saudara. Supaya kita berdoa wabah COVID ini, baik yang model baru yaitu Omicron ini berlalu dan tidak sampai ke daerah kita. Sebab firman Tuhan bilang Tuhan akan memagari kita. Haleluya. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini daerah Lani. Cukup jauh perjalanan ini, saudara, hampir setengah jam perjalanan, ya setengah jam. Dan ya ini daerah jalannya sementara kurang bagus, saudara. Daerah ini di bawah binaan atau di bawah wilayah adat suku Uwate, dalam hal ini daerah pesisir ini, saudara. Ya. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengingat tetap kita semangat dalam mengikut Tuhan. Jangan pernah lemah dalam mengikut Tuhan. Kesusahan, kelemahan yang kita alami, mari kita berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kita lalui Tuhan izinkan supaya membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ini yang dapat saya bagikan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.